Untuk acara yang kedua yaitu tentang keaswajaan yang akan disampaikan oleh saudara saya Kiai Loral Ba'is Solidi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tafukku biha al-usub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami sayangi seluruh teman-teman dari organisasi Pagar Nusa, wabil khusus kepada saudara kami Al-Ustadz Abdurrahman dan juga saudara kami Haji Ahmad Natun dan seluruh jajaran pengurus Pagar Nusa cabang Panti Sukorambi Panti. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di dalam tempat ini pada malam hari ini, yang malam yang sangat agung ini, kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ampunan dari segala dosa-dosa kita yang kita lakukan kepada Allah, baik dosa yang kita sengaja, tidak sengaja, dosa yang kita tahu, dosa yang kita tidak tahu, dosa besar, dosa kecil, segala macam kesalahan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwananal muslimin rahimakumullah. Saudara-saudaraku para muslim, para mukmin, para umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita berkumpul di dalam tempat ini, tidaklah kita bersama-sama di dalam tempat ini terkecuali niatan yang paling agung, niatan yang paling baik, niatan yang paling indah hanya satu, yaitu kita berniat untuk membahagiakan hati baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak baca Al-Qur'an, kita tidak baca, kita tidak sholat, kita tidak bersedekah, kita tidak melakukan segala macam perbuatan baik kecuali kita niatkan hanya untuk mendapatkan senyum daripada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senangkan hati baginda Rasulullah, kita bahagiakan hati baginda Rasulullah, kita buat Rasulullah bangga di hadapan kita semuanya kelak. Saya teringat ada satu waliyah yang bernama ada seorang waliyah perempuan, ada seorang wali perempuan yang mana beliau itu sholatnya dalam sehari semalam lebih dari 1000 rakaat. Beliau sholat sehari semalam lebih dari 1000 rakaat sholat sunnah. Beliau melaksanakan puasa setiap harinya, puasa sunnah setiap hari beliau lakukan. Baca sholawat, baca istighfar, baca Al-Quran setiap hari beliau lakukan. Ketika ditanya oleh salah seorang muridnya, "Wahai guru kami, kenapa engkau melakukan segala macam ibadah-ibadah yang sangat berat ini? Engkau sholat selebih dari 1000 rakaat. Engkau membaca sholawat sekian, engkau membaca Al-Quran, engkau puasa setiap hari. Apa yang engkau inginkan?" Dijawab oleh seorang wali tersebut, "Aku tidak menginginkan apapun. Aku melakukan ibadah ini bukan karena aku menginginkan nikmat yang ada di dalam sorga. Aku melakukan ibadah ini bukan karena aku takut dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Tetapi aku melakukan ibadah-ibadah ini agar supaya kelak di hadapan para nabi ketika di hari kiamat Rasulullah membanggakan aku, Rasulullah senang, Rasulullah berbahagia ketika ada satu umatnya yang mana dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Jadi tidak ada keinginan lain kecuali kita hanya untuk membahagiakan hati baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seberapa besar cinta kita yang diberikan kepada Rasulullah, maka Rasulullah pasti akan memberikan balasan cinta yang jauh lebih besar, jauh lebih besar lagi kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di tempat ini mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini para saudara-saudara kami, saudara-saudara kami ini masih banyak yang muda-muda, masih banyak yang umurnya hampir beranjak dewasa, ada yang sudah dewasa. Ada satu hadis yang kami dengar dari maha guru kami yang mulia Samahatul Ustadz Ad-Da'i ilallah Al-Hafidh Al-Musnid Al-Muhaddis Al-Habib Muhammad bin Ibni Samahatil Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Mursyidul Kamil Al-Qutub Ad-Doktor Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Fiqih. Beliau meriwayatkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam oleh Sayyidina Abi Umamah. Rasulullah ditanya oleh Sayyidina Abi Umamah, "Ya Rasulullah, ma huwa din?" Wahai Rasulullah, apa sebenarnya makna agama itu? Tujuan agama itu sebenarnya apa ya Rasul? Agama itu intinya apa wahai Rasul? Dijawab oleh Rasulullah, ad-din huwal akhlak. Ad-dinu huwal akhlak. Yang dinamakan dengan agama, agama itu adalah akhlak. Akhlak yang bagaimana? Dijawab disebutkan di dalam hadis yang lain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Takhallaqu ma'allah wa takhallaqu ma'i wa takhallaqu ma'al alim." Berakhlaklah kalian semua. Yang pertama, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah? Dengan tata cara kita melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala sesuatu yang Allah larang. Apa yang Allah perintahkan kita laksanakan dengan sekuat dan semampu kita. Apa yang Allah larang kita tinggalkan dengan sekuat dan semampu kita. Yang kedua kata Rasulullah, wa takhallaqu ma'i, dan berakhlaklah kalian ma'i kepada aku. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah contohkan, apa yang Rasulullah beritahukan kepada kita, kita tiru. Kita sholat karena kita meniru Rasulullah. Kita zikir karena kita meniru Rasulullah. Kita bersedekah karena kita meniru Rasulullah. Tidak ada kebaikan apapun yang ada di alam dunia ini terkecuali itu sudah dilaksanakan, dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kata Rasulullah, wa takhallaqu ma'al alim. Berakhlaklah kalian ma'al alim, kepada orang yang alim. Berakhlaklah kalian kepada guru-guru kalian semuanya. Dalam bidang apapun, guru-guru kalian, hormatilah guru-guru kalian. Hormatilah orang-orang tua kalian. Hormatilah orang yang lebih tua dari kalian. Hormatilah saudara-saudara kalian. Karena ini merupakan perintah di dalam agama kita. Inilah akhlak, inilah agama. Siapa orang yang tidak berakhlak, maka orang tersebut adalah orang yang tidak beragama. Bahkan salah satu akhlaknya Rasulullah disebutkan di dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Jadi ada satu kitab yang menjelaskan tentang pribadi Rasulullah. Jadi kalau kita sudah bicara pribadi Rasulullah ini sudah penjabarannya sangat luas. Cuman ada satu kitab namanya Syama'ilul Muhammadiyah. Di situ ada satu hadis diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Siti Aisyah? Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadan biyadihi qattu. Rasulullah tidak pernah memukul kepada siapapun dengan tangan beliau sama sekali. Illa ayyujahida fi sabilillah, terkecuali ketika Rasulullah dalam keadaan berjihad di jalan Allah, dalam keadaan membela agama Allah, dalam keadaan beliau berperang demi tegaknya kalimatul ula, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita bercerita tentang Rasulullah itu Rasulullah itu penyayang, tidak ada yang lebih penyayang daripada Rasulullah. Tidak ada. Kita bicara Rasulullah tawaduk, tidak ada yang lebih tawaduk daripada Rasulullah. Kalau kita berbicara sifat malu, tidak ada yang lebih pemalu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini sempurna. Rasulullah itu sempurna. Jadi kalau ada yang menyampaikan kepada kalian Rasulullah ada kekurangan, itu jangan sampean percaya. Sekarang ada satu orang mengatakan Rasulullah itu kalau dibanding dengan Syekh Abdul Qadir, katanya Ustaz, Rasulullah kalau dibanding dengan Syekh Abdul Qadir, dalam satu titik Syekh Abdul Qadir lebih sempurna dari Rasulullah, katanya. Dalam satu titik Syekh Abdul Qadir lebih sempurna dari Rasulullah.
Apa? Dalam bidang apa? Syekh Abdul Qadir itu bisa baca, bisa tulis, sedangkan Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Jadi Syekh Abdul Qadir lebih mulia. Ini pemahaman yang bodoh. Pemahaman bighairi ilmin, yang tidak ada ilmunya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadi wali besar, menjadi wali kutub, menjadi ulama besar karena barokah beliau mendapatkan ludah daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena diludahi oleh Rasulullah, beliau jadi orang besar. Beliau jadi alim karena diludahi oleh Rasulullah. Jadi tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Akhlaknya pun tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Jadi yang harus kita jadikan idola para anak muda, teman-teman ini, jangan mengidolakan siapapun. Jangan pernah mengidolakan siapapun. Idola kita hanya satu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta, tidak ada yang kita cintai kecuali satu. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau bahas cinta, saya teringat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada suatu ketika, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalau tidak salah ketika perjalanan hijrah, Rasulullah ini kehausan. Rasulullah itu haus, minta kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tolong carikan aku air. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar nyari, ternyata beliau hanya menemukan 1 gelas air saja. 1 gelas air. Akhirnya gelas ini diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah ambil itu gelas dan diminum sampai habis. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Fasyaribahu wartawaitu ana. Rasulullah haus, aku haus. Tapi ketika air yang 1 gelas diminum oleh Rasulullah, maka hilang hausku. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini dalam keadaan haus, Rasulullah haus, airnya cuma 1 gelas. Air yang 1 gelas diminum oleh Rasulullah sampai habis. Tapi yang merasa lega siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Rasulullah minum air, yang merasa lega adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Inilah cinta. Ini dicontohkan oleh para sahabat. Dicontohkan cintanya para sahabat kepada Rasulullah. Rasulullah yang minum, saya yang hilang dahaga. Rasulullah yang makan, saya yang kenyang, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah ini kalau kita sudah bisa memiliki cinta yang sebenarnya seperti ini, maka insya Allah kita akan termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kisah terakhir, saya teringat ada sahabat yang bernama Sayyidina Ukasah. Sayyidina Ukasah pada suatu ketika Rasulullah ini mengumpulkan para sahabat dan Rasulullah menyampaikan, ayo di antara para sahabat-sahabatku, apakah pernah di antara kalian yang aku zolimi, baik aku sengaja ataupun tidak, maka sekarang silahkan kalian untuk minta balasan kepadaku. Jadi kalau orang dolim ini ya, orang dolim berbuat dolim di alam dunia, dia pasti akan mendapatkan balasan dari kedolimannya itu. Ini pasti akan mendapatkan balasan dari kedolimannya itu. Karena itu Rasulullah kumpulkan para sahabat di akhir hayatnya. Ketika Rasulullah sudah hampir meninggal, sama Rasulullah ditanya, ayo para sahabat, para sahabatku, siapa di antara kalian yang pernah aku dolimi dahulu, baik aku sengaja ataupun tidak? Sahabat tidak ada yang berani bangun, karena sahabat itu begitu cintanya, begitu menghormati kepada Nabi. Kecuali ada satu sahabat yang berani berdiri. Saya ya Rasulullah. Dilihat siapa? Ternyata Sayyidina Ukasah. Para sahabat sudah sedikit gusar. Ini kok Ukasah berani dia mengatakan seperti itu kepada Nabi. Apa wahai Ukasah yang pernah aku dolim kepadamu? Perbuatan dolim apa Ukasah yang aku pernah perbuat kepadamu? Dijawab oleh Sayyidina Ukasah, ya Rasul, ketika dalam satu peperangan engkau menaiki kuda dan engkau membawa cambuk. Lalu dengan cambuk yang engkau pegang, engkau memukul perutku. Dan aku tidak tahu itu sengaja atau tidak. Kata Sayyidina Ukasah. Dibalas oleh Rasulullah, Ukasah, wallahi tidak pernah aku memiliki niat untuk mendolimi kepada engkau. Dan itu pasti aku karena tidak sadar dan aku tidak tahu. Tidak ada Ukasah niatan dalam hatiku untuk menyakiti kepada dirimu. Iya ya Rasul, tapi sekarang aku minta balasan. Jadi Rasulullah ini minta dibalas.
siapa yang pernah dipukul Nabi, Nabi minta dibalas untuk dipukul saat itu juga. Sayyidina Ukasha ini kena cambuk perutnya, dan dia minta untuk bisa membalas kepada Rasulullah. Sayyidina Umar bangun. Ini seorang sahabat yang sangat pemberani dan kuat. Sudah Ukasha, sebagai gantinya kau jangan pukul Rasulullah, aku saja pukul. Kata Rasulullah, Umar kau duduklah. Sayyidina Abu Bakar bangun, tidak usah ikut-ikut. Sayyidina Ali bangun, kau tidak usah ikut-ikut Ali. Akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, wahai Bilal, kau datang ke rumah putriku Fatimah dan minta cambuk yang ada di rumahku. Sayyidina Bilal dengan menangis di tengah jalan, ya Allah, siapa yang tega mencambuk Rasulullah? Siapa yang tega memukul Rasulullah? Kata Sayyidina Bilal. Dengan menangis beliau di tengah jalan. Beliau panggil, beliau ketuk rumahnya Siti Fatimah. Lalu ditanya, siapa di luar pintu? Aku, wahai putri Rasulullah, Bilal bin Rabah. Ada apa wahai Bilal? Aku kesini meminta cambuk yang biasa dipegang oleh Rasulullah. Untuk apa wahai Bilal? Ukasha saat ini meminta balasan kepada Rasulullah. Dulu dia pernah dikena pukul, sekarang dia akan membalas kepada Nabi. Siti Fatimah pun menangis di saat itu. Bersedih, kok tega-teganya ada orang yang mau menyakiti kepada Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Bilal membawa cambuk tersebut dan dihaturkan kepada Nabi. Nabi bersabda, wahai Ukasha, benarkah cambuk ini yang aku buat memukul engkau pada waktu itu? Betul ya Rasul, itu cambuk yang kau pukulkan ke perutku. Kalau begitu ambillah cambuk ini wahai Ukasha, dan kau segera pukul perutku. Sahabat semakin marah, semakin menangis, sahabat sedih ketika itu. Lalu diambil cambuk itu oleh Sayyidina Ukasha. Lalu dia maju mendekat kepada Rasulullah dan dia menyampaikan, ya Rasul, ketika engkau memukul perutku, saat itu aku sedang tidak memakai baju. Aku tak memakai baju ya Rasul. Karena itu aku minta engkau buka bajumu wahai Rasulullah. Sahabat semakin marah melihat kelakuan Ukasha. Akhirnya Rasulullah buka baju beliau dan terlihat kulit suci baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Ukasha? Cambuk yang dipegang oleh Sayyidina Ukasha dibuang begitu saja. Lalu Sayyidina Ukasha memeluk kepada perut suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil menangis Sayyidina Ukasha mengatakan, "Ya Rasul, aku tidak ada di dalam hatiku ya Rasulullah sedikit pun keinginan untuk membalas kepadamu, untuk menyakiti hatimu. Aku hanya ingin ya Rasul antara kulitku dengan kulitmu ini bertemu sebelum nanti aku dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala." Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, kalau kalian wahai para sahabatku ingin melihat seorang ahli sorga, seorang penduduk sorga yang berjalan di atas bumi, lihatlah kepada Sayyidina Ukasha. Kalau kau ingin melihat kepada penduduk sorga yang berjalan hidup di atas bumi, lihatlah kepada Ukasha. Karena kulitnya telah bertemu dengan kulitnya Rasulullah, bersambung dengan kulitnya Rasulullah, maka kulitnya Ukasha, tubuhnya Ukasha tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka, tidak akan pernah masuk ke dalam api neraka. Ini salah satu keistimewaan yang diberikan Allah kepada Sayyidina Ukasha ketika kulitnya bersambung, kulitnya menyentuh kepada kulitnya Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyentuh kulit Nabi itu langsung menjadi ahli sorga. Menyentuh kulit Nabi. Lalu dengan kita saat ini yang kita sudah 1400 tahun Rasulullah itu berpindah alam. Lalu bagaimana kalau kita ingin menyentuh kulitnya Nabi? Lalu bagaimana kalau kita ingin mendapatkan kehormatan seperti itu? Apakah sudah tidak ada? Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki keturunan, beliau memiliki keluarga yang hingga saat ini masih ada di tengah-tengah kita. Hum amanul ardi faddakiri. Ketahuilah bahwa
bumi ini diberi sifat aman oleh Allah. Dunia ini, alam semesta ini diberi aman oleh Allah sebab satu barokah, yaitu barokah masih ada keturunan-keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal para habaib, kita mengenal para syaraif yang mana mereka beliau harus kita cintai. Bahkan ancaman bagi orang yang membenci kepada para habaib, di dalam satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti, beliau menyampaikan law anna rajulan shalla bainal magam shalla law anna rajulan shalla bainar rukni wal magam bukan law anna rajulan sufna bainar rukni wal magam. Andai kata kalian ada seorang yang mana dia itu ada di antara rukun dan magam Ibrahim. Wa shalla wa shom, dia juga sholat, dia juga puasa, sering haji, dia sering melaksanakan ibadah haji, dia sering melaksanakan sholat, dia sering melaksanakan puasa. Famata ala bughdi ali Muhammad, tetapi dia meninggal. Ketika dia meninggal, ada sedikit di dalam hatinya benci kepada keluarga Rasulullah, ada sedikit hatinya benci kepada para habaib, sedikit hatinya benci kepada para syarifah. Ibadahnya mantap, sholatnya mantap, puasanya, hajinya bagus, tapi di dalam hatinya ada kebencian kepada keluarganya Rasulullah, kebencian kepada keturunan-keturunan Rasulullah. Fama dakhalan nar, kata Rasulullah. Walaupun dia sholat, walaupun dia haji, walaupun dia puasa, tapi dia mati dalam keadaan benci kepada keluarga Rasulullah, benci kepada keluarga Muhammad, dakhalan nar, orang ini tetap oleh Allah dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokah daripada perkumpulan-perkumpulan kita. Yang pertama, keimanan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan sebagai orang yang berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasulullah, berakhlak kepada guru, berakhlak kepada para ulama, berakhlak kepada kedua orang tua kita dan juga saudara-saudara kita seagama. Dan juga kita dijadikan sebagai orang yang di dalam hati kita terdapat kecintaan kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisi mudah-mudahan ya, insyaallah karena kumpulan seperti ini, misalnya siapapun yang membantu berkumpul di dalam majlis-majlis seperti ini, mereka semua akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita minta kepada Allah segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.